Hargai hak cipta musik. Pemutar lagu atau musik untuk tujuan komersil harus disertai tanggung jawab untuk membayar royaltinya. Ini wujud penghargaan atas hak cipta yang dilindungi. Isu perlindungan hak cipta musik mencuat setelah viral kasus I Gusti Ayu Sasih Ira, Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi Mi Gacuan di Bali. Polisi menetapkan Ira sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta karena gerai-gerai mie itu di Bali memutar musik tanpa izin pemilik hak cipta serta tidak membayar royalti sejak tahun 2022. Pengadunya, Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, Sentra Lisensi Musik Indonesia. Kasus di Bali tersebut menambah deretan kasus terkait royalti hak cipta sebelumnya. Contoh-contoh kasus itu menunjukkan tata kelola hak cipta musik di Indonesia masih bermasalah. Belum terbentuk pemahaman yang sama dan ajak atas hak cipta, pembayaran royalti, serta mekanisme penyelesaian yang adil saat muncul sengketa. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, ekosistem industri musik bakal sengkarut. Pencipta lagu merasa tak dijamin hak cipta berikut royaltinya. Penyanyi kebingungan, sementara pelaku industri hiburan khawatir digugat. Semua pemangku kepentingan patut duduk bersama dan berdialog demi menundukkan perkara tata kelola hak cipta musik ini secara tepat. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai amanat undang-undang itu, Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Pasal 3 ayat 2 PP itu menyebutkan pengguna lagu dan musik untuk semua kebutuhan layanan publik komersial wajib membayar royalti. Itu mencakup 14 kategori, antara lain pertokoan, perhotelan, konser musik, restoran, kafe, pub, bar, distro, klub malam, dan diskotek. Mekanisme pembayaran royalti lagu dan atau musik dihimpun dan didistribusikan oleh LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Tarif royalti mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor HKI 02 tahun 2016. Pemerintah dan LMKN dituntut aktif mensosialisasikan aturan hak cipta musik kepada semua pemangku kepentingan. Berikan kepastian hukum untuk dipegang semua pihak. Regulasi patut disempurnakan agar tertutup celah multitafsir yang membingungkan. Jika muncul sengketa, segera ditengahi dengan mencari solusi yang adil dan transparan. Kita perlu bekerja sama demi memajukan industri musik sebagai penyumbang subsektor ekonomi. Pada tahun 2021, musik menyumbang 6,8 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap 70.000 tenaga kerja. Musik juga menopang sektor-sektor lain seperti pariwisata dan kuliner. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, di hari Rabu, 6 Agustus 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Seperti biasa, kita akan lihat dulu foto berita yang ditampilkan di halaman muka. Foto ini memperlihatkan salah satu tempat wisata yang didirikan di areal persawahan, tepatnya di Desa Pendoworjo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Keindahan panorama ini, saudara, membuat alih fungsi lahan sawah menjadi tempat usaha kuliner atau wisata untuk terus berlangsung. Dari sini kita akan ke pojok atas, saudara. Di bagian kanan ada judul besarnya, judulnya adalah mengejutkan pertumbuhan 5,12%. Informasi yang disampaikan dari judul ini mengenai pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 ini melampaui ekspektasi sejumlah kalangan yang sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 berada di bawah 5% secara tahunan. Dan di sini juga ditampilkan infografik, saudara, mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5 tahun kebelakang, dimulai dari 2021 sampai dengan tahun ini. Dari situ kita akan bergeser ke informasi lain, saudara. Di sini ada dari sektor pangan, pasar beras menghadapi ketidakpastian. Di sini, saudara, pasar beras tengah bergejolak menghadapi ketidakpastian. Gabah petani yang terbatas diperebutkan dan dibeli dengan harga yang tinggi. Produsen beras mulai ada yang menarik beras yang tak sesuai dengan aturan dan menghentikan sementara produksinya. Dari halaman pertama kita bergeser melihat informasi di halaman 15, saudara.
Di halaman 15 kita lihat ada informasi judul besarnya adalah pipa gas meledak, 2 orang alami luka bakar. Informasi ini mengenai kebocoran gas yang berujung ledakan terjadi di area PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 di Stasiun Pengumpul Subang Desa Cidahu, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Selasa 5 Agustus 2025 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.